pertama ini, teman-teman silahkan download di pojok kanan atas. Silahkan download aplikasinya, aplikasi Mendeley itu. Kemudian klik download Mendeley. Kita misalnya taruh di Windows misalnya. Klik save. Nah, besarnya sekitar 54 mega, ya cukup kecil lah ya untuk sebuah aplikasi. Tanya-tanya. Ya silakan. Itu kok punya saya nggak ada ya menu downloadnya ya, masih accept all cookies atau bawahnya Bisa cookies share satu. screen nggak, Bu? Bisa. Silakan. Share screen saja. Oke. Accept all cookies. Klik accept all cookies. Nah, itu kalau ini kan tampilannya coba besarkan saja. Nah, biar lebih. Nah, langsung download. Nah, pakai punya Bu Jumini aja langsung biar kita praktik ya. Oke, silakan di-download. Nah, itu. Nah, aplikasi Mendeley ini versinya terus berkembang ya, teman-teman. Versi terakhir ada di 19.6 versi terakhir. Tapi kalau yang ke-download sepertinya 19.4. Saya kurang begitu melihat perkembangan terakhir ini. Karena nanti di setiap perkembangan versi ada beberapa menu-menu menu tambahan atau perbaikan bug di programnya. Oke, bisa langsung diklik, diinstal. Itu sepertinya sudah Bu Jumini. Silahkan diklik coba. Oke. Halo Bu Jumini. Iya. Ini sedang proses install. Di stop share yang bagian cara mendownloadnya. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Coba diklik. Udah tak klik 2 kali. Muncul. Udah di sini. Nah, ini kelihatan enggak ini next? Belum, enggak. Sebentar, diarahkan ke ini. Nah. Okay. Maaf, ini akunnya akun edu ya. Jadi enggak share ini. Kelihatan? Oke. Nah, seperti itu tampilannya. Bisa sebenarnya simple, hanya tinggal klik next saja. Sampai akhir. Nah, sampai akhir. Install. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Menginstal, proses instalasinya. Oke, bisa kita tunggu. Menginstal paling kalau dengan speed standar ya paling 1, 2, 3 menit lah. Oke, jika sudah diinstal, nanti akan muncul tampilan login. Untuk itu, teman-teman silahkan masuk kembali ke menu Mendeley tadi, kemudian klik create account. Create account. Ini jika sudah pernah mendaftar, ada pilihan akun-akun yang pernah dibuat atau digunakan. Saya klik use another account. Silahkan isi email dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Silahkan diisi emailnya. Misalnya ada nggak email?
Nih punya Mas Iqbal, Kopel Ahmed @gmail.com. Oke, klik continue. Nah, ini udah pernah dibuat ya. Oh, coba pakai email yang belum pernah dibuat. Misalnya ini, saya pakai akun UIN aja, pakai akun UNY aja. Ahmad Syafi'i 2020 @student.uny.ac.id. Klik continue. Nah, akan muncul register. Silahkan give name, diberi nama family name-nya saya kasih Syafi'i. Passwordnya ini. Oke, ini saya sudah kasih password. Kuning lah ya. Stay sign in, diklik saja nggak apa-apa. Klik register. Nah, an email. Nah, sebuah email dikirim ke email ini, ke email UNY ini. Oke, coba saya buka email UNY-nya. Salah. Masuk ke email yang digunakan tadi, klik login saja. Nanti di dalamnya akan ada email verifikasi dari Mendeley bahwa kita itu bukan robot gitu. Gunanya email itu kan bahwa mengidentifikasi bahwa kita itu bukan robot. Oke. Klik di confirm email ini. Nah, email confirm, you can now sign in to all Elsevier product with your email address. Continue to Mendeley. Nah, jika sudah, silahkan teman-teman kembali ke aplikasi Mendeley-nya. Aplikasi Mendeley-nya akan tertampil seperti ini kan. Kita masukkan email dan passwordnya. Oke, kita masukkan passwordnya. Klik stay sign in ini dicentang. Biar akunnya nanti tidak keluar jika tidak digunakan. Sign in. Aduh. Itu kurang student itu. Oh iya, maaf. Ahmad Syafi'i. Ya kan? Ada yang salah. Emailnya benar kan?
SS. Ganti passwordnya saja. Pakai akun ini aja. Oke. Nah, nanti teman-teman jika sudah bisa login akan muncul tampilan ada 4 kotak gitu ya. Ada 4 kotak. Di kotak pertama atau di bagian atas dulu. Di bagian atas ini ada menu bar, file, edit, view, tools, help. Di bawahnya ada icon. Add ini nanti kegunaannya untuk menambahkan metadata. Jadi ada istilah metadata. Metadata itu istilah untuk satu data referensi yang ada. Satu data referensi yang ada. Namanya metadata. Istilahnya metadata. Istilah yang sering digunakan. Ini add itu gunanya untuk menambahkan referensi itu. Kemudian ini create a new folder untuk membuat folder baru, atau ini untuk menghapus folder yang dipilih. Ini untuk nanti ini juga ada menu dari Mendeley, yaitu kita bisa mencari artikel yang relate, yang kita diberi rekomendasi artikel yang relate dengan artikel tersebut. Misalnya ini ya, saya klik ini. Implementasi nilai-nilai kultural. Saya klik relate. Tidak ada. Nah, nanti bisa teman-teman, dan ini juga tergantung database yang dimiliki Mendeley, karena database yang diberikan tentu saja terbatas gitu ya. Relate yang ini tentu terbatas pada database yang dimiliki oleh Mendeley itu sendiri. Nah, ini yang penting ialah menu sinkron, yaitu untuk mensinkronisasi antara data yang kita miliki di dalam aplikasi ini ke data yang ada di cloud, yang ada di internet. Gunanya menu sinkronisasi ini. Jadi nanti setiap kita membuat satu tambahan di dalam aplikasi Mendeley ini, saya sarankan untuk di akhir, misalnya teman-teman sudah membuat beberapa metadata baru, jangan lupa untuk mengklik menu sinkronisasi ini agar menyimpan data yang dimiliki ini dipindah ke cloud, ke internet. Oke. Kemudian yang sebelah sini ialah folder-folder. Ini bisa dilihat beberapa folder yang sudah pernah saya buat. Misalnya ini ada evaluasi pelatihan, saya pernah buat itu. Ini CPI, ada meta analisis yang saya gunakan dan lain sebagainya. Ini cara membuat foldernya dengan klik create folder di sini. Bisa juga dengan mengeklik sini, bisa dengan mengklik create folder. Misalnya saya menggunakan yang klik create folder. Nah, di situ ketika diklik, kita bisa langsung mengisi judul yang ingin kita pergunakan. Misalnya saya mau membuat folder tugas tentang tugasnya tentang filsafat ilmu. Filsafat. Tugasnya apa ya? Oh ya, misalnya tugas PKRI. Misalnya. Aja PKRI nggak ada yang paham nanti. Misalnya manajemen reference. Misalnya. Saya punya tugas untuk membuat artikel tentang manajemen reference. Misalnya. Nah, nanti akan terbentuk folder seperti ini. Di dalamnya akan ada kolom kosong, akan ada kotak kosong.
tujuannya ini untuk mengisi metadata yang akan kita gunakan. Untuk memasukkan metadata yang akan kita gunakan ini ada setidaknya tiga langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa memasukkannya secara manual, yaitu dengan cara klik di segitiga ini, kemudian klik add entry manually. Nah, ini langkah pertama, kita mau memasukkan metadata secara manual, yaitu dengan klik di segitiga ini, kemudian add entry manually. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, pop up seperti ini. Di sini kita diminta untuk mengisi beberapa isian keterangan dari referensi yang akan kita gunakan. Misalnya di sini tab-nya kita klik akan muncul berbagai macam jenis referensi yang akan digunakan. Misalnya kita klik book. Kita klik book. Kita di no title ini kita kasih judul bukunya. Misalnya buku tentang manajemen referensi untuk mahasiswa misalnya. Misalnya judul bukunya seperti ini. Kemudian di bagian author, penulisnya, ini kita memasukkan nama penulisnya. Ini yang harus dipahami teman-teman. Dalam memasukkan penulis, kita bisa langsung memasukkan nama penulisnya sesuai format yang asli. Misalnya Iqbal Faza Ahmad. Kalau selain itu juga, teman-teman bisa memasukkan nama penulisnya sesuai dengan format yang sudah diberikan itu. Ada last name, first name. Tapi bisa juga langsung menggunakan nama langsung aslinya. Iqbal Faza Ahmad. Oke. Jika kita sudah mau mengeklik ini, kemudian kita klik di luar kotak ini, di luar isian ini, tapi masih di dalam pop up ini. Misalnya kita klik di author ini, klik, maka nanti ini akan munculnya jadi I Ahmad. Kita coba buka ini, kita klik, maka akan otomatis namanya terbalik sesuai dengan aturan-aturan dalam citasi. Nama belakang ditarik ke depan, kemudian koma, kemudian Iqbal Faza Ahmad. Oke. Itu nanti kita akan secara otomatis memposisi nama yang digunakan menjadi seperti ini. Jadi kita tidak akan susah-susah lagi nanti membolak-balik nama ketika teman-teman menggunakannya di daftar pustaka. Oke. Di samping itu, jika teman-teman mau membuat misalnya bukan nama orang, tapi tim penyusun misalnya, kan nanti di dalam daftar pustaka tidak menggunakan nama yang digunakan itu tidak dibalik, tidak menjadi penyusun koma tim, kan tidak seperti itu. Namanya kan akan tetap. Maka caranya ialah dengan langsung kita ketik tim penyusun. Nah, klik, jangan lupa, ini besar kecilnya saya besarkan. Jangan lupa untuk mengeklik di institution atau organization ini. Kita klik ini. Nah, ketika kita klik di luar author ini, namanya tetap akan tim penyusun. Ini, namanya akan tetap penyusun. Artinya nanti nama yang ditampilkan di daftar pustaka tetap seperti ini. Oke. Kemudian di years. Years kita isi tahunnya 2019 misalnya. Pages. Pages nanti teman-teman bisa memasukkan pages-nya ini secara langsung di dalam manajemen reference-nya, di dalam aplikasinya, atau nanti secara manual bisa dimasukkan di ketika saat menggunakan Word-nya. Jadi saya sarankan untuk pages-nya dimasukkan ketika saat dimasukkan di Word-nya. Oke. Kemudian yang yang digunakan lagi ialah city-nya, Yogyakarta misalnya.
Kemudian publishernya kita isi misalnya pustaka pelajar misalnya. Nah, jika sudah, kita klik save. Kita klik save, maka akan muncul di sini ya referensinya. Ketika kita klik maka di sebelah kanannya akan muncul kolom-kolom referensi tersebut. Kita di sini juga bisa memperbaiki jika ada salah pengetikan dan lain sebagainya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengecek apakah juga bisa menata tampilan yang ingin ditampilkan. Di bagian atas ini dengan cara klik kanan bisa mencentang atau tidak dicentang mana data yang ingin ditampilkan. Oke. Dan seperti menu aplikasi pada umumnya, teman-teman bisa mengeklik author untuk menyusun secara ascending atau descending, atau untuk menyusun urutannya. Misalnya saya pengen tahu, misalnya saya punya data tentang meta analisis gini banyak ya. Saya pengen tahu artikel mana sih yang terakhir saya masukkan. Nah, kita bisa diklik di sini, di edit ini. Edit ini. Mana yang terakhir dimasukkan dan sebagainya. Oke. Seperti itu gunanya tools-tools yang ada. Oke, selanjutnya kedua, cara memasukkan referensi dengan cara mendrag and drop artikel yang sudah pernah kita download. Biasanya artikel yang kita download dari jurnal sudah memiliki metadata di dalam artikel itu, sehingga metadata atau data-data dari artikel itu sudah muncul. Oke, saya coba share di sini. Saya misalnya mau mendownload artikel dari jurnal ini, misalnya ini. Jurnal JPI misalnya, Jurnal Pendidikan Islam. Saya pengen mendownload artikel yang ini. Management of Indonesian Language Learning for Foreign Speaker dan seterusnya at Thailand. Kita klik seperti layaknya download artikel PDF pada umumnya. Kita download PDF-nya. Muncul menu download, kita download. Oke, kita download ini. Nah, kemudian kita bisa mendrag and drop file yang ada tersebut. Nah, kita tarik up file ini, kita masukkan ke dalam Mendeley-nya. Caranya drag kayak seperti biasa ini, kita masukkan ke dalam Mendeley-nya. Saya tampilkannya di Mendeley-nya saja. Oke. Saya tarik. Saya tampilkan saya masukkan di Mendeley-nya saja seperti ini. Nah, ketika kita lepas, maka dia akan secara otomatis memunculkan data-data dari jurnal tersebut secara otomatis. Management of Language, dia tipenya jurnal artikel, autornya ini, jenis jurnalnya ini, jurusnya, volume, isu, dan seterusnya. Dan selain itu, di menu attach ini ada lambang PDF seperti ini. Artinya di Mendeley ini, di metadata ini ada PDF yang terlampir. Kita juga bisa membuka ini di Mendeley ini. Caranya kita double klik, maka akan muncul di sini artikelnya. Misalnya di menu artikel ini
kita bisa juga memberikan highlight atau note, tanda gitu, dari artikel yang sedang kita baca. Misalnya saya mau memilih highlight, saya mau meng-highlight kalimat ini. Nah, ini kalimat-kalimat penting. Misalnya seperti itu. Nah, kita sudah bisa meng-highlight. Kemudian, ini langkah kedua ya. Langkah kedua, jadi teman-teman, manajemen reference ini tidak hanya digunakan untuk membuat alat untuk membuat citasi secara otomatis, namun dia juga bisa menjadi perpustakaan pribadi. Jadi teman-teman bisa membuat perpustakaan pribadi sesuai dengan bidang yang ingin teman-teman dalami. Sesuai dengan bidang yang ingin teman-teman dalami. Maka dari itu ketika ini sudah terfolder, nanti teman-teman bisa membuat gambaran sendiri. Sebenarnya bidang apa yang ingin saya dalami, nanti bisa dikumpulkan referensi-referensi utama yang ingin digunakan. Oke, kembali lagi ke Mendeley tadi, langkah kedua dengan cara drag and drop. Langkah ketiga dengan cara mengambil langsung dari webnya atau istilahnya web importer. Web importer. Caranya ialah sebelumnya kita klik sinkronisasi dulu. Kita lakukan sinkronisasi dulu dengan klik di sync ini agar data yang ada di sini diupload di internet, termasuk foldernya. Nanti ini diupload di internet, bisa dilihat ini progres dari sinkronisasi. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita klik tools, kemudian klik install web importer. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan otomatis masuk ke Google Chrome. Saya sarankan teman-teman menggunakan Google Chrome. Saya sarankan teman-teman menggunakan Google Chrome untuk mencarinya ya, untuk digunakan karena menu Google Chrome menurut saya lebih komplit dibanding yang lain. Oke, muncul di Google Chrome, silahkan klik Get Web Importer for Chrome. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilannya jika sebelum digunakan akan muncul tulisan tambah ke Chrome. Silahkan klik tambah ke Chrome. Tambahkan ke Chrome. Nah, akan muncul pop-up add extension, diklik. Nah, nanti dia akan download secara otomatis, menginstal. Nah, jika belum muncul di atas ini, jika belum muncul tanda Mendeley-nya, kita klik di logo extension ini, kemudian kita klik pin-nya ini, pin extension, biar dia muncul. Nah, tandanya maka akan muncul Mendeley ini, logo Mendeley ini. Logo Mendeley, nanti kita tinggal mengambil artikel yang akan kita gunakan. Misalnya saya mau nyari artikelnya Iqbal. Nah, misalnya ini artikelnya Iqbal yang COVID. Kita lihat di webnya. Oke, ini artikel dari Iqbal, judulnya asesmen alternatif misalnya. Saya mau mengambil artikel ini untuk saya gunakan di referensi. Caranya gimana? Langsung buka di jurnalnya, kemudian kita klik di logo Mendeley-nya ini. Nah, jika belum login, centang ini, kemudian klik sign in.
Kemudian kita pilih email kita yang akan digunakan. Klik sign in. Di reload. Ini ada problem. Nah, jika sudah login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih di sini folder yang ingin digunakan atau dimasukkan. Saya pengen masukkannya ke manajemen referensi tadi. Jika sudah, klik di sinilah ya untuk menutup tadi, untuk memilih folder tadi. Jika sudah, centang add PDF if available. Artinya kita akan mendownload sekaligus PDF-nya. Jika sudah, kita klik add. Nah, jika sudah selesai, maka tanda PDF dan referensi sini sudah akan tercentang. Artinya, metadata dari artikel asesmen alternatif ini dan PDF-nya sudah kita ambil ke dalam cloud internet kita, ke memori server internet kita. Nah, untuk itu, jika akan kita gunakan di aplikasi Mendeley kita sinkronisasi aplikasi ini dengan data di internet kita dengan cara klik sync ini. Nah, akan muncul referensi dari Iqbal Faza Ahmad ini. Sekaligus ada logo attachment-nya ini. Artinya ini sudah ada PDF-nya. Coba kita cek, kita buka. Nah, ini dia artikel yang ditulis oleh Iqbal. Keren. Oke. Seperti itu 3 cara untuk memasukkan artikel ke dalam Mendeley kita. Jika sudah, coba kita selanjutnya ialah memasukkan referensi-referensi yang sudah kita miliki ini ke dalam Word-nya, Microsoft Word-nya. Nah, catatannya teman-teman, jika ingin menginstal Mendeley, sebelumnya silahkan dimatikan terlebih dahulu Mendeley-nya. Word-nya di-close semua dulu, sehingga Mendeley akan secara otomatis nanti setelah di-close muncul di sini, di menu reference ini. Caranya menggunakannya sederhana sekali. Misalnya saya akan mengutip tulisan dari Iqbal. Misalnya ada teks seperti ini. Kita mau mengutip dari teks ini, saya mengambilnya. Ini seharusnya diparafrase ya, yang benar ya. Tapi anggap saja ini sudah saya parafrase. Kita kutipkan dengan cara klik insert citation. Langkah pertama, langkah yang digunakan bisa 2 cara masukkannya. Dengan cara klik go to Mendeley, jika kita tidak tahu, lupa judul artikelnya, atau jika kita sudah tahu judul artikelnya atau nama penulisnya, kita bisa mengetikkan langsung di sini. Anggap saja saya tidak tahu tadi judul artikelnya, maka saya akan klik go to Mendeley. Kemudian klik di Iqbal Faza ini. Sebentar, maka akan muncul ke Mendeley. Klik di Iqbal Faza ini. Saya ulangi ya.
Nah, kelihatan ya. Nah, maka ketika kita memilih Iqbal, di situ kelihatan nggak Mendeley-nya? Masuk ke sini. Ya nggak apa. Mendeley-nya. Ketika kita di Mendeley ini, klik, pilih di Iqbal Faza, di artikelnya Iqbal, kemudian kita klik Cite. Send citation to plugin, klik Cite. Maka ketika teman-teman membuka Word-nya, akan muncul kutipan ini. Nah, secara otomatis akan muncul di bawah. Nah, style, saya tadi bilang bahwa style dalam menggunakan manajemen reference itu berbeda-beda. Kita bisa memilih style yang ingin kita gunakan, kita sesuaikan dengan aturan jurnal yang ingin kita tuju. Jadi teman-teman sebelum membuat artikel dari suatu jurnal kan sebaiknya dipahami terlebih dahulu jurnal targetnya. Nah, ketika membaca aturan-aturan dari jurnal targetnya, kita sesuaikan style yang kita gunakan sesuai dari keinginan yang diberikan oleh si jurnal itu. Kita klik di segitiga style ini, kemudian insert a citation to view the list of style. Maka akan muncul di Mendeley. Nah, akan muncul di Mendeley. Nah, di sini kita bisa memilih berbagai macam jenis dari referensi-referensi yang ada. Misalnya Nature, ada Vancouver, ada IEEE, ada Harvard Reference Format, ada Chicago, ada APA, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa dipilih. Misalkan, oh ternyata tidak yang ingin format yang diberikan dari jurnalnya itu tidak ada dalam list yang sudah terinstall ini. Kita klik di Get More Style, kemudian kita klik, kita cari referensi, jenis style referensi yang ingin digunakan. Misalnya Turabian. Nah, misalnya ini Turabian. Turabian, misalnya Turabian yang versi 9, yang outdoor date. Nah, caranya kita klik di Turabian ini, kemudian kita klik install. Nah, install, kita kembali ke menu install ini, kita cari Turabian, ini Turabian, kemudian kita klik dan kita klik use this style. Nah, sudah selected, artinya jenis referensi yang akan kita gunakan itu Turabian ke-9, edisi ke-9. Kemudian kita klik done. Kita kembali ke Word, maka di sini akan muncul citasi Turab dengan format Turabian ke-9. Formatnya seperti ini, versi outdoor date. Selain itu, teman-teman juga bisa mengeklik langsung dan memilih langsung di referensi yang digunakan. Misalnya Al-Jami'ah, maka format Al-Jami'ah seperti ini. Misalnya format Chicago ke-16, maka formatnya seperti ini. Berbagai macam yang berbeda-beda. IEE misalnya, nah, formatnya seperti ini, angka 1. Kenapa tidak ada? Karena ini jenis citasi EndNote, di mana angka ini nanti akan dimunculkan referensinya ketika kita sudah membuat daftar pustaka. Oke, sebelum ke daftar pustaka, saya ingin menunjukkan langkah kedua membuat citasi. Langkah pertama tadi dengan mengklik Go to Mendeley, misalnya ini saya mengetik sembarang lah. Go to Mendeley-nya itu di sebelah mana, Mas? Sebentar. Misalnya ini ada teks.
Aduh, terlalu banyak. Nah, misalnya saya ada teks baru lagi nih. Kemudian saya ingin caranya seperti tadi ya, diklik insert citation ini. Goto mendelainya ada di sini. Oh, nggak kelihatan ya. Coba teman-teman klik insert citation, maka akan muncul satu kotak pop-up. Ini nggak bisa kelihatan ya. Satu kotak pop-up ada menu Go to Mendeley di situ. Nggak bisa. Akan ada muncul Go to Mendeley. Klik insert citation ini. Di sini. Oke. Oke, udah nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya di situ, setelah klik insert citation itu, teman-teman bisa juga mengetiknya. Misalnya tadi buku ya. Manajemen referensi itu mahasiswa. Klik. Oke. Nah, maka akan muncul nomor kedua ini. Saya rubah ke yang APA aja. Nah, misalnya ini. Nah, perbedaan, jadi teman-teman, cara menentukan perbedaan dari apakah kita menggunakan manajemen reference atau tidak itu sebenarnya sederhana. Jika kita klik di referensi dan kemudian dia mengeblok, artinya dia sudah menggunakan manajemen reference. Jika dia diketik secara manual, tentu ketika diklik tidak mengeblok seperti itu. Nah, untuk itu maka mudah cara mengeceknya. Oke, bagaimana jika kita mau memberi halaman? Nah, klik di salah satu referensi itu, maka di sini akan munculnya bukan insert lagi, ini edit. Klik edit citation. Nah, ini pop-up-nya nggak kelihatan ya. Kita klik di namanya. Kemudian di bawahnya ada page, ada prefix, ada suffix. Oke, caranya jika ada kasus seperti ini, ketika pas install ada file Word yang kebuka, sekarang dibuka Word, Mendeley-nya tidak ada. Pertama di close terlebih dahulu Mendeley-nya. Kemudian di menu My Library ini klik Tools. Kemudian kalau di sini belum install Microsoft Word plugin, silahkan klik di install Microsoft Word plugin. Klik di sini untuk menginstal ke Microsoft Word-nya. Namun catatannya Word-nya harus ditutup terlebih dahulu. Word-nya ditutup terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Tadi kembali ke membuat halaman. Teman-teman klik di referensinya, kemudian kita klik edit citation. Kemudian di muncul pop-up-nya itu ada nama dan tahun ya. Kita klik di namanya, maka akan muncul di bawahnya ada page, ada prefix, ada suffix. Page-nya kita isi halamannya, misalnya halaman 15. Kemudian prefix adalah kalimat yang akan kita berikan sebelum di referensi itu. Suffix adalah kalimat yang akan kita berikan setelah di referensi itu. Biasanya prefix atau suffix ini digunakan di jenis referensi yang footnote. Misalnya di footnote kemudian ada penjelasan awalnya. Dapat dilihat pada misalnya apa referensinya. Kemudian suffixnya dalam referensi tersebut, dalam buku tersebut
penjelasan tentang bla 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 kayak gitu. Misalnya akan diberi penjelasan di footnote. Jadi prefix atau suffix biasanya digunakan di footnote. Kemudian kita klik oke. Nah, maka akan muncul halaman dari referensi yang sedang kita gunakan. Oke, seperti itu. Apakah saya terlalu cepat? Saya lupa tadi mau memberikan ruang pertanyaan. Saya lupa. Silahkan, apakah saya terlalu cepat atau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, oh ya, langkah terakhir ialah membuat daftar pustaka. Caranya sangat sederhana. Caranya sangat sederhana, hanya dengan mengeklik insert bibliografi di sini, maka dia akan secara otomatis merubah atau membuat daftar pustaka sudah urut abjad alfabetik ya, ascending dari huruf A, dari huruf yang paling awal. Tuh. Oh, ternyata misalnya saya ada perbaikan. Oh, ini tuh harusnya tidak boleh kapital semua, harusnya tidak kapital semua. Caranya gimana? Kita perbaiki di Mendeley-nya. Kita perbaiki di Mendeley-nya. Kita ambil teks di judulnya ini, kita copy. Misalnya di Word-nya kita benerin. Ini kan judulnya masih kapital semua. Kita buat untuk tidak kapital semua. Misalnya mau dibuat seperti ini, mau diperbaiki. Nah, kita pastekan tadi hasil dari perbaikan kita. Setelah itu kita klik di sininya. Kemudian di menu Word-nya, teman-teman bisa klik refresh untuk merefresh data yang sudah diedit tadi. Nah, maka dia akan secara otomatis memperbaiki daftar pustaka yang ada. Nah, jadi teman-teman jika berurusan dengan referensi, perbaikannya saya sarankan dilakukan di metadata aplikasinya. Sehingga referensi itu bisa terus-menerus digunakan nantinya. Oke, seperti itu Mas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Monggo teman-teman, silahkan. Mau tanya kapasitasnya Mas tadi Mas. Kapasitas Mendeley itu 5 GB ya? Kalau tidak salah seperti itu, tapi sebentar saya coba cek. Saya agak lupa. Saya terakhir membaca jumlah memori Mendeley itu 5 GB. Kalau misalkan nanti sudah penuh, nanti berarti kita harus mengeluarkan dan memasukkan gitu. Atau gimana? Oke. Sebenarnya ada menu, kita bisa menambah server ya kalau kita mau ya. Saya buka sebentar. Nah, ini tak tampilin webnya. Jika teman-teman kembali ke web Mendeley, kita bisa klik di library ini. Jika sudah login ya, kita klik di library ini. Nah, ini dia. Enggak kelihatan ya. Ini tampilan versi online-nya. Tampilan versi online-nya. Saya lupa. Dulu itu tampilannya udah berubah. Dulu itu
kita bisa melihat sudah berapa giga kita menggunakan Mendeley ini sebenarnya. Tapi ini kok sudah berubah ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Ya udah. Nah, ini tampilan online-nya. Jika sudah penuh, jika teman-teman ingin menyimpannya secara offline, caranya ialah dengan mengekspor data tersebut. Ini langkahnya seperti ini. Misalnya saya ingin menyimpan artikel tentang manajemen referensi ini. Saya sudah selesai menggunakan, saya ingin menghapusnya dari sini, tapi saya ingin menyimpan file-filenya, file metadatanya. Caranya ialah dengan cara diekspor. Langkahnya ialah kita klik di salah satu dalam referensi ini, salah satu artikelnya, kita Ctrl A atau kita pilih semuanya referensi yang ada di dalamnya. Kita klik kanan, kemudian kita klik ekspor. Nah, kita klik ekspor. Pilih yang RIS, Research Information System. Pilih yang RIS, Research Information System. Kemudian kita klik save. Nah, kita ini kasih nama dulu lah ya. Manajemen referensi. Kita klik save. Kita klik save. Maka jika teman-teman membuka folder yang digunakan, akan muncul aplikasi, akan muncul file tersebut. Di video. Saya ulangi. Ekspor. Oh, dokumen. Maaf, di dokumen. Di dokumen. Nah, ini dia. Akan muncul file ini. RIS format RIS. Jadi format ini sudah menyimpan referensi-referensi 3 tadi itu. Nah, ini bisa di-save di komputer masing-masing. Nanti jika kita ingin menggunakannya, oke. Kemudian akhirnya kita mau mendelete lah ya. Ini mau di-delete aja. Karena sudah ini sudah di-delete. Oke, misalnya kita membuat folder baru. Coba. Misalnya kita sudah membuat folder baru, kita mau mengambil referensi tadi. Caranya dengan drag and drop format ini. Kita klik drag gini ya ke aplikasi Mendeley-nya. Cek bentar. Mana ya tadi? Kok nggak ada? Bentar, saya ulangi ininya. Di dokumen. Dokumen, drag and drop. Oke. Nah, maka ketika kita drag and drop ini, saya klik di sini, saya ulangi. Tak delete dulu aja.
Nah, kosongan ya. Kemudian kita drag and drop. Drag and drop itu diklik, ditahan, digeser ke folder yang baru. Nah, maka dia akan muncul ini secara otomatis. Jadi itu cara yang kita gunakan untuk menyimpan dan menampilkan kembali referensi yang sudah kita miliki. Oke, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke.